Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Beta Putri dari kelas 06 SMJP 023 Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjelaskan desain produk dan jasa, siklus hidup produk, dan pohon keputusan untuk melengkapi tugas dari mata kuliah manajemen operasi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Prasetyo Kurniawan SEM. Pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi siklus hidup produk. Perusahaan menghasilkan output untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen akan kepuasan, sehingga output yang dihasilkan seharusnya dapat memuaskan konsumen. Oleh karena itu, produk bisa diartikan sebagai kepuasan yang ditawarkan produsen atau perusahaan kepada konsumen. Untuk dapat mencapai maksud tersebut, maka sudah selayaknya perusahaan memfokuskan diri pada pengembangan keunggulan bersaing melalui strategi bisnis. Di antaranya pembedaan atau diferensiasi, biaya rendah atau kepemimpinan biaya, respon cepat atau rapid respon, atau kombinasi di antara ketiga strategi tersebut. Saya akan menjelaskan tentang tahapan kehidupan produk atau produk life cycle. Yang pertama, tahap perkenalan atau introduction. Tahap ini baru dimulai saat produk baru diluncurkan, karena diperlukan waktu untuk meluncurkan produk ke beberapa pasar dan memenuhi saluran penyalur. Pertumbuhan penjualan mungkin lambat. Yang kedua adalah tahap pertumbuhan atau growth. Tahap pertumbuhan ditandai dengan peningkatan pesat dalam penjualan. Penerima awal menyukai produk tersebut dan konsumen tambahan mulai membeli produk tersebut. Para pesaing baru memasuki pasar, tertarik dengan kesempatan produk dan laba berskala besar. Mereka memperkenalkan keistimewaan produk baru dengan memperluas jaringan distribusi. Yang ketiga adalah tahap kedewasaan atau maturity. Pada suatu titik, pertumbuhan penjualan produk akan melambat dan produk akan memasuki tahap kedewasaan relatif. Tahap ini biasanya lebih lama dari tahap-tahap sebelumnya dan merupakan tantangan berat bagi manajemen pemasaran. Untuk tahap ini dapat dibagi menjadi 3 fase, yaitu tahap kedewasaan tumbuh, tahap kedewasaan stabil, dan tahap kedewasaan menurun. Yang keempat adalah tahap penurunan baseline. Penjualan sebagian besar bentuk dan merek produk pada akhirnya menurun. Penurunan penjualan bisa lambat dan jatuh sampai titik nol atau bertahan pada titik. Suatu produk memiliki siklus hidup adalah untuk menegaskan 4 hal, yaitu yang pertama, produk memiliki umur yang terbatas. Yang kedua, penjualan produk melewati tahap-tahap yang berbeda dengan tantangan yang berbeda bagi penjual. Yang ketiga, laba naik dan turun pada tahap yang berbeda dalam siklus hidup produk. Yang keempat, produk membutuhkan strategi pemasaran, keuangan, produksi, pembelian yang berbeda dalam setiap siklus hidup mereka. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pohon keputusan. Apa sih pohon keputusan itu? Pohon keputusan disajikan untuk mengevaluasi hal yang dapat disebut sebagai alternatif tahap tunggal. Dalam arti bahwa keputusan di masa mendatang tidak tergantung pada keputusan yang diambil sekarang. Proses keputusan atau decision process adalah proses yang memerlukan satu atau sederetan keputusan untuk menyelesaikannya. Tiap keputusan yang diambil mempunyai suatu keuntungan atau kerugian yang berkaitan dengannya yang ditentukan pula oleh berbagai keadaan luar atau eksternal yang mengelilingi proses itu atau suatu segi membedakannya dari proses yang lain. Pohon keputusan memiliki pengertian yang berbeda dari para ahli. Yang pertama, menurut Siswanto 2006 P55, pohon keputusan atau decision tree adalah model visual untuk menyederhanakan proses pembuatan keputusan secara rasional. Visualisasi ini kemungkinan kita untuk memahami proses pembuatan keputusan yang terstruktur, bertahap, dan rasional. Pembuatan keputusan berarti memilih alternatif keputusan yang tersedia. Yang kedua, menurut Heiser dan Render 2005 P326, pohon keputusan atau decision tree merupakan sebuah tampilan grafis proses keputusan yang mengindikasikan alternatif keputusan yang ada, kondisi alamiah dan peluangnya, dan juga imbalan bagi setiap kombinasi alternatif keputusan dan kondisi alamiah. Yang ketiga, berdasarkan Anthony 2008 P21, decision tree adalah sebuah struktur pohon, di mana setiap noda pohon mempresentasikan atribut yang telah diuji. Setiap cabang merupakan suatu pembagian hasil uji, dan noda daun atau leaf mempresentasikan kelompok kelas tertentu.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis pohon keputusan. Analisis pohon keputusan atau decision tree terlepas dari kerumitan sebuah keputusan atau kecanggihan teknik yang digunakan untuk menganalisis keputusan tersebut. Semua pengambil keputusan dihadapkan dengan berbagai alternatif dan kondisi alami. Pada saat membuat sebuah pohon keputusan, harus dipastikan bahwa semua alternatif dan kondisi alami berada di tempat yang benar dan logis serta semua alternatif yang mungkin serta kondisi alami telah disertakan. Selanjutnya adalah notasi yang digunakan. Notasi yang digunakan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah istilah. Istilah juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, alternatif sebuah tindakan atau strategi yang dapat dipilih oleh seorang pengambil keputusan. Yang kedua adalah kondisi alami sebuah kejadian atau situasi di mana pengambil keputusan hanya memiliki sedikit kendali atau tidak sama sekali. Yang kedua adalah simbol yang digunakan dalam sebuah pohon keputusan. Simbol yang digunakan dalam sebuah pohon keputusan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sebuah titik keputusan di mana terdapat satu alternatif atau lebih yang dapat dipilih. Yang kedua adalah sebuah titik kondisi alami di mana kondisi alami mungkin akan terjadi. Yang terakhir, saya akan menjelaskan bagaimana sih menganalisis masalah dengan pohon keputusan. Menganalisis masalah dengan pohon keputusan itu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah mendefinisikan masalah. Yang kedua, menggambarkan pohon keputusan. Yang ketiga, menentukan peluang bagi kondisi alamiah. Dan yang keempat, memperkirakan imbalan bagi setiap kombinasi alternatif keputusan dan kondisi alamiah yang mungkin. Yang kelima, menyelesaikan masalah dengan menghitung EMV bagi setiap titik kondisi alamiah. Sekian penjelasan saya tentang materi siklus hidup produk dan pohon keputusan. Maaf apabila kurang dalam penjelasan. Saya pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.